Maksudku kan sepanjang Marlboro tuh nggak mungkin yang lari tuh cewek semua. Kan ada cowoknya. Kenapa cowok nggak diupload? Kenapa nggak cowok kayak kita di Iya. slow-mo, kayak Mukti gitu? Iya. Di Kenapa slow-mo. nggak diupload? Adil ya. Gitu. Kalau mau adil. Tapi kamu izinin. Kamu izinin. Izinin kalau gua. Tapi sebenarnya yang goblok juga ada. Sumpah. Yang apa? Yang goblok sumpah. Yang goblok ada. Maksudnya Kenapa nggak yang bagus dulu sih? Ini orang enggak, kan udah dulu. banyak yang bagus. Pemuda Eci bersama kami di sana Mukti agak ke situ isi. We're back lagi Mukti and Hifti. Pemuda Eci di sindikat Eci. Kesan berbeda itu sama. Satu, dua, tiga. Bergerak, melangkah, bergerak, merubah arah. Seperti episode yang kemarin sama sekarang. Sebenarnya ini di luar pembahasan. Iya. Gitu dan ya surprisingly relate dengan Nggak, lagumu. harusnya episode kemarin itu udah tak bridging bagus untuk masuk ke aku promo loh. Iya. Diputus sama si anjing. Diputus. Biar kamu jadi 2 episode. Iya, biar anjing Episode emang. namanya Easter egg. Tolong lah, bro. Easter egg. Easter egg. Easter egg. Jadi orang penasaran. penasaran. Jadi tuh kayak di bersambungnya tuh kayak di Korea tuh pas. Pas. Ya Gitu. kalau bersambung. Gitu. Ya kalau banyak yang nonton kemarin. Iya, Bro, banyak Sindikat bro. Edgy mah Sindikat terbanyak di banyak. channel ini. Di channel ini. Di channel ini. Sindikat Edgy sama Sama ngaji. Ngaji nggak memplogi kalau stand up fest. Memplogi tapi kalau banyak tokoh yang Iya, dilibatkan. memplogi kalau stand up fest Jambore itu pasti ratusan iya. ribu ya. Iya. Karena irisanmu masih stand up banyak sih Iya. ya. Iya. Jadi mungkin masih pengen Oke. banyak yang penasaran apa sih di balik Nah. layar stand up comedy ini. Iya. Kalau Ibzi kan masih irisannya stand up. Kenapa di kamu ini justru keluar dari irisan besok mau bikin pameran seni? Fotografi. Fotografi. Seperti yang kamu bilang waktu itu. Kan sama aja sebenarnya bikin album sama bikin pameran gitu. Kan sebenarnya sama. Itu semua nggak ada relatednya sama stand up comedy juga. Tapi karena kita berdua sama-sama menyenangi kesenian ya, yang satu musik, yang satu fotografi ya sama aja kan. Tapi kalau aku tuh ya, stand up tuh menurutku kepake banget penulisan lirik tau. Oke. Iya, kayak Dari apa? Pemilihan kata? Iya, pemilihan kata, abis itu kayak kita tuh jadi Story- tahu. story Iya, lagunya. setup punchline kan. Bener. Iya, setup punchline kan itu kan teori stand up banget kan. Iya. Ya, di lagu juga oh ya kayaknya ini tuh harusnya kata yang ini ditaruhnya di sini biar jadi hook-nya. Setuju, gitu, setuju. Gitu tuh. Karena Nah, ada- kalau fotografi apa Setuju. hubungannya sama stand Kalau up? aku sebenarnya Ada nggak? ini berhubungan nggak berhubungan ya sebenarnya ya. Karena percaya nggak percaya pas dulu suka moto itu ya suka-suka aja ya kan, moto-moto jalanan nggak peduli sama interaksi manusia, ya peduli tapi ya kan lebih ke apa peduli namanya kayaknya. naturalnya gitu loh. Nggak peduli orang tukang becak tidur kamu foto. Nggak pernah aku nyari human nature-nya tuh parah. Tapi dulu itu khas bro. Iya. Khas foto-foto Iya, Yogyakarta iya, ya. Tapi itu nggak sopan bang. Oh, nggak boleh. Secara harus. etika. Ini ngomongin secara etika. etika. Secara boleh. etika nggak sopan lah, nggak sopan tuh maksudnya. Kalau mau bangunin dulu. Iya, kamu bisa minta baik-baik loh gitu. Iya. Tapi kan dia lagi tidur. Iya. Pak boleh dipoto. Malah Walaupun ganggu. sebenarnya boleh-boleh aja. Kenapa? Karena itu di ruang publik, Bang. Bentar Les, Oh. tapi semisal si bapak ini amit-amit ya, tapi si bapak ini yang tukang becak tidur ini, amit-amit mau mengkasuskan ke ranah hukum karena dia difoto secara Tanpa izin. izin. Itu ada nggak hukumnya? Nggak ada. Kalau di Indonesia nggak ada. Nggak ada. Kalau ya? Di Jepang ada deh. Kalau di luar negeri itu nggak ada, karena Ada, Les. kalau di luar negeri itu, misal di Amerika gitu ya, semua yang ada di ruang publik itu milik publik, Itu ada kecuali di rumah. itu ada hukumnya. Ada hukumnya. Tertulis. Iya, tertulis. Yang di Indonesia Yang di Indonesia belum ada, setauku ya, setauku belum ada. dan Tapi menurutku harus ada itu. Tapi kalau misalnya gini, misal aku moto orang, kemudian orang ini lihat keberatan dan harus di take down aja, Benar. nggak apa-apa. Yang nggak boleh adalah ketika gini, kita moto orang, orang yang nggak tahu, tapi kita jual foto itu. Oh, Nah, iya. itu jelas nggak boleh. Gitu. Kayak tiba-tiba jadi iklan apa. Tiba-tiba dimuat di apa gitu. Misal, Sering kali. kan kita nggak tahu distribusi si foto ini mau kemana ya, misal.
Misal kita motret orang yang lagi pacaran di taman, motret dari belakang. Oke, itu bagus kalau narasinya bagus. Tapi kan kita nggak bisa mengendalikan ketika foto itu dilempar ke publik terus dinarasikan macam-macam. Kan kita nggak tahu. Benar. Yang dirugikan adalah yang objeknya. dirugikan objeknya gitu. Nah itu yang nggak boleh satu. Yang kedua adalah ketika kita motret orang, straight to wajahnya gini. Nah terus itu hasilnya kita jual gitu. Itu Wah, nggak itu yang boleh. kurang ajar kalau sampai straight Itu to nggak wajah. boleh. Kan ada tele bang. Tapi kalau izin, iya, Ding. Tapi kalau izin boleh. Boleh. Nah, ini berarti menarik ini, menarik. Pembahasan ini menarik, oke. Daging ini. Daging ini. Daging. Berarti foto you gimana hukumnya, Bro? foto you, yang foto olahraga. Iya, itu iya. kan tanpa seizin juga ya? Itu kan jadi perdebatan. Nah, jadi di perdebatan, sosmed. ya nggak? Iya. Ya, yang menarik tapi ini. kan subjeknya nggak keberatan. Nggak keberatan gimana? Kan dia moto dulu. Iya. Baru Bener. dijual. Iya. Dijualnya ke orangnya tapi. Dijual Iya, iya. ke orangnya. Subjeknya nggak keberatan bang. Kalau subjeknya keberatan, si fotografernya ini bisa dituntut. Karena tanpa konsen. Tapi kalau nggak keberatan, ya namanya ruang publik gitu loh. Iya sih. Dia kalau mau nggak difoto ya sebenarnya Tinggal bilang ya. tinggal bilang atau tinggal inian melambaikan tangan untuk jangan gitu. Oh, Tapi sebenarnya foto you itu konsep menurutku ya. Menurutku konsep yang aneh. Kenapa? Karena foto kita yang harus nebus gitu loh. iya sih. Harusnya gimana? Ya harusnya kalau ini mah sewa Tapi- fotografer pribadi aja. Tapi kita punya hak nggak? Menurutku. Kita punya hak nggak? Ketika kita menemukan foto kita ada di foto you itu, terus kita keberatan terus bilang sama bapaknya, Pak, saya keberatan nih di foto-foto gini, hapus gitu. Aduh nggak tahu deh Punya itu. hak nggak menurutmu? Menurutku sih punya hak Iya ya. ya. Menurutku punya hak. Kalau dia diupload gini kan sosmed kan, ya yang kayak kamu bilang tadi kan. sih. Menurutku sih si orangnya punya, Punya hak, hak ya. karena itu kan Yang disalahgunakan tuh kayak gini mas, agak nyender mas. Nah, iya orang jadi nggak bisa lihat. yang disalahgunakan itu kayak ini bang, ada akun yang waktu itu. Ini biadab banget sih yang bikin akun ini. Oke. Akun ini dia bawa kamera untuk ngerekam orang lari-lari gitu. Oke. Tapi yang diupload cewek-cewek tok bang di slow mo. Oh, kalau itu udah Kalau itu biadab itu. KS itu. Iya. Ini KS itu. Nah itu ada tuh akun-akun begitu. Objeksi apa? Objektifikasi. Objektifikasi. Itu ada, itu kan Udah gitu kan sama yang orangnya itu nggak izin, nggak izin gitu-gitu. itu kan. Izin pun juga nggak sopan, Bro. Ya kalau izin mah orangnya nggak apa-apa ya nggak apa-apa. Nggak lah. apa-apa, tapi Kalau izin ya, Iya, iya. izin dan dia itu membolehkan. tanpa izin bang. Terus dibikin slow mo, diupload di akunnya pribadi. Itu kan berarti Oh iya sih. diserang tuh dia. nggak tahu tuh, aku udah nggak lihat akunnya lagi. Kok kamu sering lihat-lihat gitu? Karena ada yang mention, karena itu akun ini Malioboro bang. Akun inian pelari-pelari gitu. Malioboro. Ada yang mention, Mas coba lihat kasus ini gitu. Oh si itu di akun pelari Malioboro. Bukan pelari, tapi ada fotografer di lari sepanjang Malioboro itu. Nah itu di latarnya kan kelihatan itu Malioboro banget gitu loh. Emang kalau di Malioboro ada yang seksi-seksi juga? Yang lari? Nggak harus seksi Nggak kan, harus tapi seksi. kalau di slow mo kan Iya sih. Dan pakaian lari kan ya gitu. iya pakaian lari. Soalnya aku di GBK tuh. Maksudku kan sepanjang Malioboro tuh nggak mungkin yang lari tuh cewek semua. Kan ada cowoknya. Kenapa cowok nggak diupload? Kenapa nggak cowok kayak kita di Iya. slow-mo, kayak Mukti gitu? Iya. Di slow-mo. Kenapa nggak diupload? Adil ya. Gitu. Kalau mau adil. Tapi kamu izinin? Kamu izinin? Izinin kalau gua. Tapi sebenarnya Doing. fenomena foto you ini sebenarnya dulu di zamanku SD itu sudah terjadi, Bro. Oh iya. Ngalamin nggak kamu? Kita ke tempat wisata. Iya. Dulu tuh ada gitu, Di Les. Ragunan Iya. masih. Iya kan? Di Ragunan masih Jadi ada. foto kita benar-benar di jembreng dijual itu. Di umum. Iya itu Iya. nenek moyangnya foto you itu. Iya, biasanya dulu kalau nggak di tempat wisata, Wisuda. wisuda. Waktu wisuda. Nah, anehnya di waktu aku wisuda SMA itu ada tukang foto gitu, terus fotonya dijual di depan tuh. Ada temanku namanya Galih, mukanya kayak Luis Saha kalau kamu tahu, Luis Saha. Pemain Everton. Iya, Beneran. iya, iya. Kayak Pemain gitu. bola keren Iya. Iya, iya. Si Galih ini tiba-tiba mau beli foto, yang fotonya hilang. Nggak tahu dibeli siapa. Berarti ada yang nebus fotonya dia tuh. Berarti ada secret admirer. Ada yang mau nebus fotonya itu. itu yang bikin orang teman-teman kaget tuh kenapa foto Galih yang dibeli. Sama dulu kamu pernah ada case kan yang kamu cerita sama aku. Kamu mau moto objek di Alkit terus ibunya minta bayaran. Iya, itu ada. Oh, pernah. Pernah. Iya, Itu menurutmu pernah. gimana dari case itu? Ya kalau emang ini ya udah nggak apa-apa.
Kalau emang Nggak, kalau emang nggak mau ya udah nggak usah difoto. Dan emang kalau kamu mau bayar ya udah bayar. Ya bayar aja. Bener Kalau sih. kalau mau ya bayar, tapi kalau nggak mau ya nggak. Maksudku nggak ada yang lebih berharga gitu loh bang, ketimbang hubungan yang rusak Bener. karena foto doang gitu loh. Misal kayak ibunya terus merasa bahwa dirinya diperlakukan tidak sopan, ya udah minta maaf. Ya. Tapi nggak difoto kok gitu. Bener. Karena aku pernah moto orang tanpa sengaja. Ini orang ini tuh tadinya nggak straight to muka secara foto ini, tapi etikanya aku juga masih belajar ya. waktu itu ya. Iya, enggak sampai sekarang soal etika moto ini Berfoto, aku juga ya. masih belajar gitu. Aku di kursi pesawat di jendela, terus di pojok situ tuh ada bapak-bapak ini kayak nunggu sesuatu. Nah, itu kan itu dari samping, terus aku bikin siluet juga kan. Oh, bener. Nah, itu kan menarik. Menarik. Pas aku potret ternyata bapaknya nengok, cekrek gini, pas banget gitu. Nah, tapi itu momen yang pas, tapi aku nggak ngupload. Oh. Tapi secara fotografi bagus banget. Secara foto bagus banget, tapi aku nggak upload karena itu muka bapaknya jelas banget gitu. Kalau kayak gitu aku nggak Nggak akan upload. upload. Karena Iya. akan menimbulkan opini liar juga. Iya, tentang foto itu. Karena nggak berharga juga bang, kecuali kalau nanti yang curang adalah ketika foto itu aku jual gitu. Itu yang mengambil keuntungan dari privasi orang lain gitu. Privasi dalam artiannya itu kan wajah-wajahnya dia ya. Iya. Ya bener, yang paling penting juga takutnya orang berasumsi macam-macam kayak itu kakakmu Yus atau itu keras kamu selama ini ya. Masa? Kan who knows. Internet bro. Dia beneran nengok gini loh, beneran nengok dan pas banget, pas itu. Aku ada beberapa foto yang saking aku suka banget sama foto ini sampai nggak aku upload di Oh, Instagram. iya. Ada. Tapi nah, yang kamu mau bikin pameran itu ada nggak foto-foto yang kamu suka? Ada, maksimal? ada, Oh iya. ada. Dan aku akan cetak dalam ini besar gitu, foto besar. Keren. Karena aku ada satu foto adalah satu foto kakek-kakek di pasar Santa gitu penjual. Inspirasinya dari waktu itu aku lihat di fotografer Jepang. Dia jaga kios tabloid itu loh bang. Tahu kan yang dulu kotak gitu, terus ada majalah-majalah. Oh iya. Koran-koran, tapi dia ada di tengah situ lagi baca buku itu gitu. Ada di frame itu, jadi buku-buku ini kayak frame-nya Ya. dia, kayak bingkai yang membuat dia. Nah itu aku kayak gitu, tapi ini bapak-bapak penjaga toko. Jadi di ininya tuh rinso, Ya. apa segala macam. Bapak-bapak ini lagi ngitung duit gitu. Iya. Karena fotografi itu tentang Asik. menangkap momen, mengabadikan momen, membekukan momen tapi tetap bisa dirasakan. Asik. Itu kalau aku sih. Aku dapat itu dari Renda Rais. Kenal? Enggak. Kenal? Belum. Renda Rais nanti akan jadi salah satu narsum yang akan ngobrol Oh ada juga. ada narsum juga. Ada, Oh, ada ada talkshow-nya narsum, ada juga. band nanti. Jadi konsepnya gimana? Jadi ada pameran foto, nanti di Oke. tengah-tengah situ akan ada live podcast, ada Wah, live podcast. ada kan kamu nggak jadi ya ke Amerika itu. Tanggal berapa tuh? Tanggal 8. Aku nggak diajakin. Apa? Aku nggak diajakin. Aduh, lagi sibuk jalan kaki ya. Santai bro. Maksudnya ganggu promo albummu Nah, kan? ganggu promo album. Justru kan aku bisa promo. Nah, kalau di itu situ. nanti adalah beberapa performer lagi. Tapi benar, Lagi kalau dihubungi. kalau aku lihat dari film sih, aku patokannya dari film gitu, kalau orang pameran foto itu, berarti kamu dandan pakai jas gitu terus. Ya Nggak udah, harus. Yusril sang pemoto. Terus Gak harus. Kayak gitu. Paling cuman nyapa yang datang. Kan yang datang juga teman-teman juga, Bang. Oh. Yang datang mostly akan teman-teman gitu. Itu ada hari ininya, ada hari yang Ada. ini hari yang eventnya nih. Ada. Itu tanggal berapa? Tanggal 27 sampai 11 Juli. Ah itu sepanjang itu kamu ada di situ. Benar. Enggak sepanjang itu, tapi setiap weekend akan ada aktivasi acara gitu. Oh, kayak arcok gitu berarti. Tapi balik soal tadi, soal fotografi tadi sama stand up comedy. Nah, stand up comedy itu berguna ketika tadinya aku cuma hobi. Terus akhirnya kan ada satu brand yang membayarku untuk foto kan. Untuk foto, untuk melakukan foto lah ya. Nah, ini tuh berguna banget, stand up comedy itu berguna banget ketika kita motret seorang. Kenapa tuh? Karena biar dia lentur dan ini diajak bercanda. Oh. Biar dia nggak merasa, wah itu model-model itu yang aku salut sama model-model itu adalah dia langsung bisa pose ketika kamera udah ada di depannya. Tapi kan yang aku foto tuh semuanya non profesional. Ah. Model-model non profesional, jadi ya harus dibikin Luwes, relax, ya. harus dibikin diajak ngobrol. Mana gini cekrek gitu. Nah, gini cekrek gitu. Iya sih. Aku waktu itu
Ya, aku udah beberapa kali sih dipoto sama fotografer yang profesional. Tapi aku yang paling berkesan menurutku tuh pas kemarin sama video siapa tuh, Mas siapa gitu aku follow tuh. Itu keren banget tuh dia komunikasinya. Iya, komunikasinya itu penting. Iya, ternyata itu Ngaruh. pengaruh banget sih. Kadang-kadang kan akunya emang nggak bisa gaya kan, emang nggak ngerti gaya gimana caranya gitu. Udah gitu diarahinnya itu, oke kayak gini aja ya gitu kan. Biasanya kan ada kayak reference, oke gayanya kayak gini gitu. Nah tapi kalau dia tuh ngobrolnya luas, enak banget. Coba lu bayangin ini, terus lagi ini. Nah jadi tuh kayak, oh iya Bener, gini. Bro. Iya, kalau itu ilmunya si Govinda Rumi itu. Govinda Rumi itu dia fotografer wedding gitu kan. Nah dia itu nggak Kayak pernah tahu tuh Govinda nggak pernah memposekan orang gitu bang. Jadi misal fotonya di ruang buku di perpustakaan gitu atau di toko buku. Nanti kalian gini, oke, ini adalah tempat studionya. Jadi nanti adegannya adalah kalian milih-milih buku, saling bertukar referensi bacaan, kemudian ini. Udah habis itu tugasnya dia untuk nyari angle yang kira-kira oke nih cekrek. Tapi dia nggak ngajak ngobrol. Nah, kalau aku ajak ngobrol. Cekrek gitu. Sambil ngobrol. Iya, sambil ngobrol. Menarik. Sama kayak ini juga bro, kalau aku kan deketnya sama fotografer mini soccer. Yang goblok juga ada. Sumpah. Yang apa? Yang goblok sumpah. Yang goblok ada. Maksudnya Kenapa nggak yang bagus dulu sih? Ini orang Enggak, kan dulu. banyak yang bagus. Yang bagus dulu aja, tapi kenapa langsung yang menurutku goblok? standar seorang fotografer mini soccer minimal tuh tahu bola dan pernah nonton bola. Betul. Karena ada studi kasus, ada fotografer mini soccer nggak usah aku sebut lah di mana. Orang diem di foto. Mini soccernya dari mana menurutku? Kalau dulu, Tapi kan biar ada momen pas istirahatnya. kalau gitu-gitu. Mas Brian Enggak, kalau bola aku bisa protes karena kalau bola referensi kita di fotografer bola banyak. Jadi sebenarnya kalau dia sampai nggak bisa kebangetan. menurutku. Kebangetan. Kalau dulu teknik bukan dulu sih, kalau tekniknya Mas Brian itu, Mas Brian ini fotografer AFC. Resmi dari AFC. Resmi, Bang. ya. Mas Brian ini kalau moto timnas lagi main itu, Ya. dipastikan satu pemain itu minimal dapat 50 foto dulu, Bang. Oke. Satu pemain loh ya. Promosinya. Rumusnya dia Ya. satu pemain dapat 50 foto dulu. Jadi di 1 sampai 15 menit awal itu dia nyari foto satu pemain satu-satu dulu. Cek satu-satu dulu. Baru ketika ini dia tahu aksinya apa aja gitu. Jadi dia scanningnya itu nggak boros tenaga. Lapangan bola gede banget. Benar. Lumayan kalau Apalagi harus si muter fotografer ini tahu bola, ngikutin bola dan ngikutin pemainnya. Iya. Oh itu lebih gampang lagi, dia pasti udah ngincar tuh di partai itu. Selebrasinya. Di partai itu siapa nih yang bakal menonjol permainannya, yang bakal banyak pegang bola siapa. Karena fotografer bola itu ternyata ya, itu juga nggak semudah yang iya bang. nggak semudah dan nggak seenak yang Dan kita menurutku bayangkan. itu bagian dari sejarah sepak bola bang. Karena iya. banyak sejarah foto-foto monumental sepak bola dari fotografer kayak Iya. Maradona yang dibopong angkat piala. Kalau nggak dipoto, Lah iya kan? Iya sih, Iya kan, benar-benar. makanya. Tangan Tuhan, gol Tangan tangan Tuhan. Iya itu pas tangan Tuhan nggak Nggak dipoto difoto, sih. kita Ya. cuma denger Iya istilahnya cuma aja. ya kalau video kan, Benar. ya video lah gitu. Kalau foto tuh Dan itu juga memicu si pemainnya untuk selain main Action. bola juga action juga ada entertainnya dia di situ kayak Marcelino kemarin yang paling monumental tahun kemarin kan Marcelino Ferdinand yang duduk di kursi. Iya. Itu brengsek banget sih itu. Nah, Keren banget sih itu. Mas Brian nggak tahu itu, Bang. Mas Brian kelewat, begitu dia lari, ininya selesai. Ya. Akhirnya yang dia lakukan apa tahu nggak? Motret dari belakangnya Marcelino. Bukan motret Marcelino, tapi Marcelino lagi dipotret banyak orang gitu. Jadi dia malah wah, dapat iya, senangnya. ada tuh. Anjay, jadi dapat anjay. wah Keren. itu kepekaan itu ya. Iya, itu yang Kepekaan menurutku. itu ya harus. Wah, ini kepekaan dan insting itu tuh. Insting untuk melihat sesuatu dari angle yang lain gitu. Benar. Tapi kamu pernah nggak pas moto kepletot gitu? Kepletot. Kram. Kayak bukan kram. Apa kepletot itu ya kayak Oh, pas mau moto jalan misalnya. Ada. Iya, pletot gitu. Enggak pernah. Oh, nggak pernah. Nggak pernah. Ya, kirain pernah. Nggak pernah. Tapi ya itu momen fotografi dan stand up comedy untuk membuat rileks itu ya. Nah, aku juga dulu berandai kan apa ya persamaan fotografi dan komedi ya. Kayak memikirkan apa gitu. Ternyata Hubungannya. Iya, hubungannya. Ternyata korelasinya itu adalah ternyata fotografi dan komedi itu sama-sama memberi kejutan aku. Buatku ya yang menjadi kenikmatan bagi itu adalah sama-sama ngasih kejutan ke orang. Orang bisa tahu bahwa
oh bagus juga ya aku difoto gitu tuh. Nah itu sama membahagiakannya ketika kita ngelempar stand up gitu. Ya, pas orang ketawa. Iya gitu. Sama lah membahagiakannya ketika orang dengerin lagu kita terus merasa relate gitu. Iya. Seneng kan? Senang. Tapi di stand up sejauh ini Mas Pio masih terbaik menurut Pio Megang ya. Karisma ya. Pak Karisma masih Jadi soalnya dia juga dari dulu kan. Iya. Iya. Bagian dari sejarah stand up Indo Betul, juga. Mas Pio Karisma. Menurutku. Respect. Dulu kalau nggak karena Mas Pio, tolak ukur untuk menjadi komika tuh kalau udah Benar di foto Di Mas foto Pio. Mas Pio tuh Iya. ya, Mas Pio salah Karisma. satu. Kayak naik kelas ya. Kayak Bare naik kelas. minimum, bare minimum. Aku dulu masih inget akhirnya di foto Mas Pio itu di Stand up fest. Rule of Three. Rule of Three-nya Jogja. Abdur, Zawi, Oh, sama ya. si David. Kamu David. benar. Aku opener sama Ican dulu. Oh, Ican masih stand up. Ican Masih stand stand up, up. masih stand up. Materinya yang nyamuk ciuman itu. Iya. Itu momen pertama aku di foto Mas Pio, masih inget aku. Wah, aku pajang jadi profile picture Google. Profile picture ini, wah semuanya. Keren. Dulu kan kalau misalnya habis stand up fest kan pasti kita Pasti profile picture-nya ganti profile foto Mas picture. Pio semua. Benar. itu. Nah, kalau yang pameranmu ini nanti berarti akan ada apa aja? Ya Live itu podcast ada tadi. live podcast. Siapa live podcastnya? Ya, Masih rahasia. Masih rahasia. lah. Masih rahasia. Yang jelas ada Benny. Aduh. Kapan tuh yang ada dianya? Aku nggak datang. Tanggal yang pas- 8. Oh ya nggak datang pas tanggal itu berarti. Parah. Parah banget, Bro. Pas yang- Ada band. Apa? Ada band juga. Wus keren. keren. Ada Akustik- band. Akustik aja. Ada band. Enggak lah, enggak Akustik. kayak GCLS lah. Akustik Ada performance dari band gitu. Keren. dan akustik. Dan Oh, akustik. bau-baunya Bayu Wibowo ini. Bayu Wibowo. Dia nyanyi juga. Bayu Wibowo. Salah satu. Kicau. Tapi standar untuk sebuah pameran itu kertas cetaknya ada standar nggak sih? Nggak ada, kan bahkan nggak cuma kertas kan ada yang pakai kain tuh kayak sore gitu loh. Nah, itu digimanain fotonya? Nah itu kan instalasinya beda-beda bang. Hmm. Itu ya jelas jam terbang yang membuktikan itu. Oh iya. Kan Berarti ada- kamu besok cuma pakai kertas apa besok? Biasa aja kayak kertas-kertas. Di yang bingkai-bingkai sini. gitu. Iya, di bingkai-bingkai di outlet-outlet. Paling nanti kita pikirkan outletnya mau outline-nya mau gimana. Berarti musik di dalam ruangan yang kamu buat pameran itu juga kamu pilih besok Les ya untuk Iya. membangun suasana kan? Iya. Lagu-lagu jalan kaki lah pasti. Oh iya sih aku. Untukmu, untuk kan. Untuk gua. Satu lah, satu laguku lah. Yang itu. Iya, makasih. Takal. Enggak, untukmu. Untukmu juga ya. Ya. Sopan pada yang lebih tua, tak lupa sayangi yang muda, belajar mendengar, tak hanya Kalau kata bicara. Nadine judulnya apa? Coba itu. Apa? Sopan pada. Soban banget. Itu Pak, Itu bro. pakai aja itu sopan pada. Jimmy Mutazam banget itu. Untukmu kurang bro. Kurang ya? Kurang. Sopan pada. Soban pada bagus. Sopan pada. Sopan pada. Sopan pada yang lebih tua, tak lupa sayang. Dia kalau ngasih tahu ke teman-temannya, dengerin itu dong, sopan pada. Sopan gitu. pada. Dia sudah promo dari kecil. Tapi itu penggalan lirik nomor 2 sih kesukaan. Nomor 1 masih ada. Apa? Topik-topik unik mengalir natural saat bincang-bincang denganmu itu Stargazer itu, bintang. itu Bukan, nggak ada. Petrikor itu. Petrikor. Petrikor. Itu kayak apa ya? Jimmy Mutazam pasti ngerasa kelewat dengan Tapi dia salah. Kata-kata dia Jujur ya, yang biasa dia, ya. jujur salah waktu itu bikin video klip Petrikor. Kenapa? apa sih? Potongan rambutmu lagi Iya, lagi untuk film. jelek. Petrikor Lagi itu yang share. apa? Yang bikin nying ya. Nying-nying. Yang ya. ini video klipnya yang mana? Siniku dicukur. Dicukur habis, terus dia pakai topi, ininya habis juga. Iya. Botak di sininya Jadi bang, nggak- kurang banget itu bang. Nggak kelihatan aku. Iya. Tapi bisa di remake besok. Bisa di remake. Di remake, bikin lagi. Kamu janji lo bikin satu video klip. Video klip Petrikor. Yang istri. Istri. Ingat nggak kamu Saranku pernah janji? Oh iya istri. Istri. Dia pernah janji. Oh, Iya, tapi kalau Takal aku udah kepikiran scene video klipnya. Jadi tapi kamu izin ke Trans TV dulu. Apa? Ngambil beberapa penggalan waktu kamu di acara sahur sana. Iya. Igel-igelan. Igel-igelan. Bro, tolong sih bro. Bagus itu. Igel-igelan. Oh, igel-igelan. Igelan gitu. Terus di slow mo gitu kan. Slow Bang? ya. Sama ini nanti ada video liriknya. Igel-igelan. Igel-igelan. Bagus bro, itu proses Sama Piko. berkarya. Sama Piko. Iya. Sama Viko. Proses bertemu dengan Proses bro itu. proses industri. bertemu dengan penonton-penonton empuk kan. Terus itu nanti Takal itu aku yakin ada lagi satu yang menjadi rival Takal. Apa? Sujudnya Matermos.
Boy, itu mah keren banget, bro. Kejadian. Itu mah terlalu keren, nggak ada rival-rival. Nggak ada. Oh, berarti kembali ke Jogja itu head to headnya sama pulangnya Meter Mouse. Oh, pulangnya Matermos. Yang sama siapa tuh cewek? Nadine Nadine Amiza. Amiza. Kok pulang sama Nadine Amiza? Ada Ada dia di YouTube ada. Di YouTube ada. Dia duet sama Nadine Amiza. Kalau pulang kan itu tentang dia ini apa pulang ke ke wanitanya Tapi gitu. itu bisa pertemanan juga itu. Ada Yang dari- kau harap terjadi kejadian. Fokus bro, ini udah episode yang lalu. Oh iya oke. Fotografi. Fotografi. Ya itulah pokoknya nanti ada beberapa Tapi- pengumuman. Berarti nanti output dari pameranmu itu Akan ada foto yang dijual juga aku. oke. Oh, nanti dijual di situ. Ada foto yang dijual, ada yang dilelang juga. Oh, Ada yang dilelang. keren. Aku kemarin kan datang di USS kan, eventnya USS. Di situ ada orang yang jual foto 4 foto 500.000. Waduh, mahal juga ya ternyata ya gitu. 4 foto 500.000. Iya, bentuknya Bukannya murah. Bentuknya postcard itu ya. Oh. Postcard itu satu bundle. Iya. Itu 4 foto, isinya 4 foto 500 gitu. Ya, Iya, masih yang wajar kalau yang untuk dibayarkan bukan Iya. masalah fotonya, momennya, karyanya. Insya Allah lah. Tapi ya. setahumu di Indonesia ada foto yang laku sampai mahal Miliaran berapa? nggak? Oh. Yang Setahumu. fotonya Panji itu laku berapa? Foto siapa? Panji sih? Panji yang itu yang mensrea yang di Oh iya. Oh iya. Itu kan laku sama Aloy. Dibeli Aloy. Dibeli Aloy. Aloy apa siapa ya? Pokoknya itu dilelang itu Berapa? Berapa juta? Enggak tahu, mahal. Bagus tapi. Selain Nggak, itu, tapi nggak nyampe miliaran ya? selain itu pernah nggak dengar ada nggak yang benar-benar seniman gitu? Kalau itu kan udah masuknya ranah Belum aku entertain belum. lah, belum tahu. Belum pernah tahu. Fotomu nanti. Oh tapi Insya Allah. ini bro ternyata aku lihat di TikTok apa ya banyak orang-orang Belanda pun yang suka beliin foto-foto orang Indonesia, apalagi foto-foto Iya. sejarah zaman dulu. Ada tuh satu foto yang malah sekarang yang memiliki itu orang Belanda, itu adalah foto eksekusi hukuman mati Pas zaman Belanda. pas zaman PKI. Itu Oh, ada. iya. Justru yang punya arsipnya itu orang sono. Iya, masalahnya menurutku ya kelemahan di bangsa kita itu adalah pengarsipan. Iya sih benar. Pengarsipan. Ya kita cuma tahu bahwa kita kan dulu belajar stand up nih ya. Itu kan pakai modulnya si Ramon Papana itu kan, pakai bukletnya itu. Padahal sama seniman-seniman yang zaman dulu juga dia bilang gini, lah itu teori udah ada dari dulu. Lah tapi tertulis nggak teori itu gitu loh. Pengarsipan dan terdokumentasi yang ini tuh loh. Katanya dulu kan stand up comedy itu udah ada dari zamannya Basio gitu. Ya. Lah apa Arsipnya ininya mana? Arsipnya mana mana? gitu. Buktinya apa? Bukan buktinya ada, cuman iya. pengarsipannya itu yang di Benar, kita Les. lemah gitu. Sama kayak klub-klub sepak bola di Indonesia juga banyak tuh yang secara logo itu tertulis sudah dari 1920, Iya. 15. Tapi dari zaman dulunya arsipnya ini nggak ditata. Iya. Sebenarnya kalau arsipnya ditata kan jadi ada data nih, legendanya siapa, top skornya siapa, pernah juara berapa kali. Itu aja bahkan sekarang mirisnya yang nyari-nyari data kayak gitu justru supporternya tuh yang Iya. peduli. Harusnya kan manajemen klubnya ya. Yang sedih adalah ya itu saya ngomong soal stadion ya, Iya. apa sepak bola dan Iya, foto ya. iya. Yang sedih adalah tidak ada pengarsipan itu satu. Iya. Kalau ada pengarsipan itu, bayangin setiap stadion ada stadium tour. Itu timnya jadi lebih jadi lebih keangkat. keangkat, lebih industri. Dapat jadi pemasukan juga buat klub. Jadi kalau ngajuin porto, ibarat kata kasarannya ini bukan sok tahu ya, ibarat kata buat ngajuin sponsor ke brand bisa lebih jual lebih wow ini tim yang historical, buktinya ini. Kalau di luar negeri emang ada. Oh setiap komplit stadion bro. ada. Bahkan salutnya, jangankan klub kayak Messi gitu, dia dokumentasi dari zaman dia masih Kecil. 6 tahun tuh ada bro. Yang itu stadionnya Juve, tapi walaupun nggak tahu ini asli apa enggak ya. Juve itu kan didirikan oleh 5 orang pemuda di satu kursi di taman. Kursinya itu dibawa ke stadion. Nah bener sih. Di luar negeri tuh masalah sejarah tuh benar-benar Pengarsipan. Pengarsipannya Masalah tuh, pengarsipan iya. itu luar biasa. Kita yang memang kurang ya. Kurang. Iya, menghargai kurang. itu ya. Padahal kalau dulu sejarah setiap klub di Indonesia tuh panjang. Semuanya lah kita semua mengakui. kalau di Indonesia yang punya
stadium museum stadionnya siapa? Stadium Tour. Kayaknya baru ini Bali ya. United Bali apa ya? United. Kalau nggak salah. Wah, padahal itu Bali United Baru. Iya. kayak Persija. Iya, museumnya masih kecil karena ya Karena baru berapa tahun. pengasipannya ya. Nah, itu harusnya Persija ada kayaknya juga pengasipan. mulai Padahal tuh beberapa kayak- tim udah mulai ngumpulin. Iya kayak Persija, Persib kan itu yang paling Bahkan PSIM PSIM. itu. Bahkan ini bro, kan kalau di Jogja nih ada namanya teman-teman dari bawah skor itu yang suka ngarsipin tuh teman-teman supporter. Nah bahkan beberapa pialanya PSIM, prestasinya PSIM justru ditemukan di rumah mantan pemainnya. Oh. Iya. Karena zaman dulunya si timnya juga mungkin Nggak ada, ya. nggak aware sama itu kan. Jadi kayak juara dibawa Udah lah. pulang gitu kan nggak tahu. Udah lah, nggak usah ini disimpan aja lah gitu. Iya, terus habis itu kan siapa tadi yang bawa pulang udah nggak tahu. Bisa mungkin terjadi kalau di Indonesia Iya, gitu iya. kan itu jadi sayang. Iya. Kalau mempunyai data yang banyak terus riwayat arsipnya oke, kan dijual ke brand juga beralasan kan. Bayangin kayak misalnya Sriwijaya FC ya, sekarang kan mau turun ke kasta 3 ya. Ya. Kasta 3. Bayangin Sriwijaya FC itu dulu jayanya kayak Betul, gimana? betul. Terdokumentasi Saya kan nggak? Sumatera Iya, iya. tapi di mana dokumentasi itu? Kalau misalnya di Stadion Jakabaring ya. Ya. Di Stadion Jakabaring itu didokumentasikan, diarsipkan dengan baik, ditata dengan baik, terus ada stadium tour gitu atau tour stadion gitu, bayar lumayan buat pemasukan. Karena kalau nggak diarsipkan juga itu nanti pengaruh ke regenerasi supporter. Bagaimana anak-anak kita, anak-anak cucu kita mau nonton kalau kita aja sebagai yang tua ditanya legendanya siapa nggak tahu. Top skornya sepanjang masa siapa nggak tahu. Kayak gitu kan pengaruh juga. Pialanya apa aja nggak tahu. Nggak tahu. Pride-nya jadi nggak kebangun. Iya. Dulu di kalau di Eropa tuh semua Wah, stadion, semua stadion. semua klub, Bener. semua klub itu punya stadion tour. Harusnya berarti kalau kayak gitu di tim tuh ada misalnya di sebuah klub itu harusnya punya tim apa kalau kayak gitu? Tim dokumentasi. Dokumentasi. Iya. Dokumentasi. Tim dokumentasi dan pengarsipan. 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 Bener. Harus ada yang bener-bener kalau mau mulai dari sekarang ya dari nol sekalian digali Iya, sekalian sampai digali sampai wow, menulis sejarahnya dari iya, awal. dari awal. Karena di luar negeri pun sampai aku sukanya nonton bola luar negeri dengan kreativitas supporternya itu, bahkan supporternya pun sampai kalau bikin koreo, bikin bendera tuh pasti muka-muka legendanya zaman dulu. Iya, iya, iya. Gitu banyak tuh kalau klub-klub Eropa biasanya gitu. Gitu. Jadi kayak kreativitasnya tuh jadi orang tuh juga tahu seneng klub bola tapi tahu sejarahnya juga gitu. Dan itulah apa ya satu-satu ya Bang ya. Iya. Satu-satu untuk eskalasi dulu. Tapi ini mungkin eskalasi kalau bicara soal sepak bola dan pengarsipan ya. Sekarang tuh lebih ke jersey dan store. Iya. Dulu tuh susah banget kita mendapatkan original jersey. Iya, belinya di mana? Belinya di mana gitu. Tapi Lokal kalau ya. sekarang udah lebih gampang. Iya, gampang. kalau sekarang gampang. Di stadion udah pasti ada store ininya. Sama tiap pasti. tim udah punya marketplace sekarang. Bahkan di bandara masing-masing kota Iya, udah ada. kalau Udah itu ada. ya. Di Bali United yang aku tahu, di Bali tuh ada PSM baru buka. PSM baru buka. Iya. Terus Persis nggak tahu ya, ada Persis ada kita main itu yang di dekat stadion. Oh iya iya ada itu store-nya. ada store-nya, tapi nggak di bandara gitu maksudku. Iya. Karena kalau itu juga beralasan kalau zaman dulu kan liga juga belum begitu profesional. Setahu tuh zaman dulu tuh kerja sama tim sama jersey itu cuma sebatas dulu sempat juga kayak kerjasamanya tuh enggak sama Sport Station. Oh iya. Iya si Sport Station ngasih tuh nih tak kasih jersey satu tim umbro polosan semua, habis itu baru disablon. Nah kalau kayak gitu Ya kayak supporter konveksi membeli. berarti Konveksi kan. ya. Iya, jatuhnya. Kalau sekarang dengan menjamurnya anak-anak muda bikin aparel sendiri, aparel lokal, pakai jersey kerjasama lebih oke gitu, dan orang ngedapetin jersey lebih gampang kan. aksesnya. Nah termasuk pengarsipan, mungkin pelan-pelan nanti pengarsipan juga Harus klub dibenahi ini itu. klub ini mulai sadar lah ya gitu, karena Iya, penting gitu. Penting. Ya itulah foto itu penting nggak penting ya, tapi wah ya foto menurut bagiku tetap penting untuk pengarsipan dan inian Iya sih. peradaban lah. Berarti yang paling bagus sejauh ini untuk pengarsipan itu tahu nggak? Siapa? Klubnya apa? Klub sepak bolanya. Kalau di Eropa hampir semua bagus. Enggak, bukan di Indonesia. siapa, Bang? Indonesia Menurutmu kayaknya yang paling bagus yang kamu perhatikan?
Kayaknya yang mulai kemarin update juga tuh kulihat PSS Sleman tuh. Dia mulai kemarin kayak ngupload postingan Gustavo Tongkartis jadi top skor sepanjang masa mereka gitu. Pasti ketika mereka upload itu mereka juga udah ngitung tuh. Mungkin juga nggak sempurna juga karena beberapa kompetisi yang zaman tahun 80-70-an kan belum tentu ada yang nyatet juga kan. Tapi seenggaknya mereka memulai dengan mulai upload konten. Oh ini loh top skor sepanjang masaku gitu sih. Makanya itu keberadaan Mas Pio dan stand up comedy Indonesia itu ya sangat penting monumental. sekali sih. Benar, Mas penting Pio banget itu. Tokoh penting sih, benar. Penting banget dia punya rekam jejak. Iya. Komika yang dulunya berat badannya seberapa ketika mulai open mic. Ketika di panggung besar dan sampai sekarang loh. Sama sebenarnya dari kurus gendut ke iya, kurus lagi. Efek dari Mas Pio adalah ketika orang udah tahu nih, wah ada Mas Pio nih di foto biar bagus gitu. Selain si orangnya, jadi pihak penyelenggara juga pasti akan bikin panggung yang proper untuk foto. Karena perlu diakui dulu kita kalau stand up banyak panggung yang seadanya bro. Bahkan terakhir saya sampai di tahun kemarin pun saya pernah stand up yang penerangannya pakai senter HP pernah. Masih ada bro. Di mana? Di bar gitu. Karena mati lampu kali. Enggak, di bar. Di bar. Pakai Beneran. HP. Orang ngafit yang ngingetin baru terus habis itu ditambahin ini HP. Ya Allah. 2, 3. Nama acara. Natural banget. Sebenarnya nama acaranya nggak susah-susah banget. Udah namanya itu apa? Yang identik sama itu temanya Jalan itu. kaki. Sore di kota orang. Oh iya itu udah. Oh bisa collab sama beliau. Apa? Sore di kota orang jalan kaki. Jalan kaki di sore. Jalan kaki sore di kota orang. Jalan kaki sore di kota. Jalan kaki sore di kota orang. Boleh? Nampil live nanti. Ayo. Bener ya? Iya. Tanggal berapa itu? 8. Nanti aku kabarin. 8. Enggak, Kak, 8 untuk live podcast ini ada lagi nanti beda-beda. Ayo. Itu. Akustikan aja. Akustikan Akustikan tapi pakai aja, sequencer akustikan lah aja. gitu ya. Iya. Asik. Aku pengen cari panggung. Enggak apa-apa. Nggak apa-apa. Kita kan berkolaborasi. Iya, aku emang pengen main. Apa tanggal berapa? Nanti lah. Nanti aku kabari ya. Karena yang ngatur jadwal juga bukan aku. Itu bayar nggak pamerannya? Enggak, tidak bayar. Free sex. Free aja. Oh, nggak nggak ada ada seksnya. Nggak ada seks. Free. Ya. Free. Tempatnya di? Tempatnya masih terkonfirmasi, nanti tunggu aja update-nya di akun @yusrilfazza atau @sore di kota orang. Oke. Kalau mau beli foto nanti di sana langsung. Ya, nanti di sana ada postcard, ada beberapa foto gede yang bisa di-purchase lah. Kamu nggak foto-fotoin orang yang datang? Aku fotoin orang yang aku datengin untuk promo. Nah, karena ini dadakan aku nggak bawa kamera. Nanti gampang lah kalau kalian Gampang lah ketemu lagi. Nanti aku akan moto orang-orang. Tadi malam kan aku di Malaka, aku motoin si Dea Anugrah itu. Udah itu aja konsepnya. Siap. Jangan lupa nanti datang di sore di kota orang. Yes. 27 Juni sampai 11 Juli 2026. Oke. Tempatnya nanti menyusul, tunggu info update-nya ada. Terima kasih sudah nonton Sindikat Edgy. Karena yang beda itu sama. Pemuda edgy, oh literally edgy. Bersama Mukti dan Nifty, this is the Iris Pro lagi. Bersindikat edgy, let's see.